Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart Listener, masih dalam rangkaian program khusus 25 tahun Smart FM Network bersama Merawat Asa, menghadirkan seluruh narasumber Smart FM. Mari merawat asa bersama kami. Dan mari kita sambut narasumber berikutnya. Selamat mengikuti. 25 tahun Smart FM Network merawat asa dengan komitmen, dengan konsisten dan penuh cinta. Anda masih menyimak program yang menyajikan, menghadirkan semua narasumber Smart FM dari jam 7 pagi tadi sampai dengan malam hari ini, dan ini keren banget begitu ya. Ini menjadi sebuah parade yang luar biasa, di mana semua orang-orang yang berenergi positif, optimis, berkumpul jadi satu. Kerasa nggak sih sampai ke tempat Anda energi itu? Saya dari pagi itu mendengarkan semua narasumber berbagi, merinding gitu ya, bukan karena kedinginan, tapi karena apa yang beliau ini sampaikan menyentuh sampai ke sanubari begitu. Habis ini bertekad, oh ini yang saya harus lakukan. Dan menutup perbincangan kita malam hari ini ada dua Sri Kandi yang akan berbagi bersama dengan kita begitu ya. Dua sosok perempuan yang luar biasa yang dari bidangnya mereka masing-masing akan berbagi bagaimana merawat asa. Kalau udah ngomongin soal perawatan, memang perempuan paling jago. Nanti deh buktiin ya kalau nggak percaya. Makanya sering kali dipercayakan kalau di dalam urusan rumah tangga nanti yang merawat putra-putri itu adalah sosok ibu, karena sentuhan tangannya, kemudian kelembutannya, kemudian juga boleh dibilang kesabarannya begitu. Nah ini nih ya yang akan kita pelajari dari dua narasumber kita yang malam hari ini akan berbagi. Ada Mbak Vivit F. Argarini. Ini beliau adalah narasumber dari program Smart Karir yang hadir di setiap Senin jam 11 siang. Kita ajak siaran malam-malam ya. Terus kemudian selamat malam Mbak Vivit. Selamat malam Mbak Ola. Selamat malam Mbak Midatari dan teman-teman dari Smart FM. Dan vaksin lancar ya di seluruh dunia. Beneran dunia sih. Di seluruh dunia ya. Bahkan dunia lain pun mungkin sedang menyimak kita juga gitu. Hebat, keren banget. Dan kemudian juga ada Mbak Midatari Evana. Beliau ini adalah narasumber dari program Refleksi Sahabat PRIGS. Tahun ini Smart Listener dengan berat hati kita harus mengikhlaskan ya kepergian dari Kang PRIGS, mendahului kita semuanya menghadap kepada Sang Pencipta. Dari perbincangan dalam program Refleksi PRIGS, tampaknya soal kematian ini adalah hanya soal waktu saja. Itu yang sering kali disampaikan oleh Kang PRIGS. Ini hanya soal waktu doang lah. Ini soal ngantri katanya gitu ya. Bisa saja antrian ini nanti saya atau kamu gitu ya, atau siapapun gitu. Jadi jangan berlama-lama berduka kalau misalkan antrian belum tiba. Iya juga sih saya bilang. Tetapi Kang Pri selalu mengatakan Smart Listener, bicara soal merawat asa, ini bahkan mendengar ibu kita di dapur kelontang gitu ya, bikin bunyi panci penggorengan, itu merawat asa loh ya. Selamat malam Mbak Midatari. Selamat malam Mbak Ola, Mbak Oke. Selamat malam. Benar demikian, di dapur juga begitu, sengaja emang bunyiin ya panci biar bunyi gitu ya, itu untuk menambah semangat ya. Iya. Menghidupkan suasana. Oke. Menandakan bahwa dapurnya ngebul terus berarti. Iya. Menandakan dapurnya ngebul. Ada nggak sih pengalaman dari Mbak Vivit sama Mbak Tari ya saat dapur tuh sepi, senyap gitu, nggak ada tanda-tanda akan masak, terus kemudian anak-anak atau suami atau keluarga tuh nanya gitu, Bunda kenapa gitu ya, atau kenapa kok nggak masak gitu? Ada nggak pengalaman kayak gitu? Mbak Vivit dulu dan kemudian Mbak Tari. Kebetulan karena saya sedang bersama orang tua saya, bersama dengan ibu saya nih malam ini, dan memang beliau ya senantiasa mengajak kita nih, para anak-anak, keponakan gitu ya, mungkin cucu gitu. Pokoknya setiap ada rumah, setiap ada kehidupan di rumah itu, atau bahkan misalnya rumah itu tidak berpenghuni, tapi tetap saja namanya dapur itu harus ada nyawanya.
Karena itu Oke. adalah sebenarnya soul. Iya. Itu Oke. soul dari kita semua. Jadi selalu beliau menyampaikan kalau kita punya rumah, entah itu rumahnya dihuni atau dikontrakan apa segala macam, dapurnya tetap harus ngebul terus. Karena itu sebenarnya esensi dari kehidupan. Itu dilihat dari dapurnya, katanya gitu. Oke, oke. Ibu saya lagi dengar. Ini gimana Mbak Tari yang kita banyak pesan online? Nah, Dong dihangatkan makanannya, ya kan? Oke, Nah, oke. Tetap jadi di dapurnya ada apinya gitu. Iya, kan? iya. Tetap. Ini ngomong-ngomong api ya juga ya. Tadi di sesi sebelumnya Mas Gudadi mengatakan begitu. Api itu pertanda itu adalah kalau di dalam tubuh kita ya peredaran darah lancar katanya begitu. Ya juga ya. Ya. Karena api itu kan bara semangat gitu kan. Sama sebenarnya merawat asa itu kan merawat semangat sebenarnya. Ini belum ke sana ya. Saya udah melangkah ke pertanyaan, tapi sebenarnya api itu kan selalu dihubungkan dengan bara gitu, membara. Betul. Suatu hal yang semangat gitu. Saya jadi confirm ya kalau ibu itu sakit ya, kayaknya sesi rumah memang kayaknya nggak bergairah gitu ya. Karena kalau ibu nggak masak di dapur itu kayaknya mau selesai nih ya. Segala sesuatu kayak tidak ada gairah, benar yang disampaikan oleh Mbak Vivit dan juga Iya, persis. Mida Tari. Ini sebagai tanda clue juga untuk bapak-bapak, tolong ya, mungkin kan ini supaya para ibu, para perempuan ini semangat masak, Bu, ya dimodalin lebih banyak gitu ya. Iya. Baik, Mbak Vivit, ke Mbak Vivit, ke Mbak Mida Tari dulu sebentar ya, Mbak Vivit ya. Silakan. Ya. Apa sih faktor-faktor yang membuat kita tuh banyak atau kita kehilangan asa ya kalau menurut Mbak Mida Tari? Kalau bicara dari sudut pandang perempuan ya, sebagai seorang lady hipnotis, apa yang biasa suka diceritain ini loh Mbak Tari yang bikin saya kayaknya nggak berharap lagi deh gitu, berhenti berharap gitu. Silakan Mbak Tari. ya biasanya seseorang itu salah paham terhadap dunia luarnya, eksternal. Jadi seakan-akan sepertinya saya ini belum ada yang dukung nih, harapan-harapan saya itu ini, tetapi orang lain banyak bilang saya nggak cocok nih menjadi seorang penyanyi, menjadi seorang penyiar, atau berprofesi lain. Jadi sehingga dia salah paham terhadap dunia luarnya. Seakan-akan tidak ada yang mendukung dirinya. Nah, itulah yang sangat mempengaruhi orang bisa kehilangan harapan atau menurunkan harapannya. Salah satu faktornya adalah itu. Lalu dia juga salah paham terhadap dirinya sendiri, bahwa menganggap saya berharap untuk menjadi seseorang yang seperti ini, tetapi kayaknya saya nggak pede deh gitu. Padahal pede atau tidak pede itu hanya terpaut masalah skill. Oke. Jadi skillnya belum jelas seperti apa, dia sudah menjudge dirinya sendiri, salah paham terhadap dirinya sendiri bahwa saya tidak pede. Itu faktor-faktor yang banyak sekali saya temui, Mbak Ola. Oke, dua hal ini ya, jadi memang benar eksternal dan ini pandangan orang lain gitu ya, suara-suara yang masuk gitu ya, yang kita tonton, yang kita dengar, pokoknya ini berkaitan dengan komunikasi. Nanti kita confirm ya kepada Mbak Vivit ini soal komunikasi ini. Kemudian soal salah paham kepada diri sendiri. Nah, kalau sebanyak salah paham terhadap diri sendiri, apakah ini berkaitan dengan karena memang masih minimnya pengenalan terhadap diri sendiri, Mbak Tari? Iya betul, kita sering berkomunikasi dengan pihak luar, kita sering ngobrol dengan orang lain, tapi kita jarang ngobrol dengan diri kita sendiri. Jangan-jangan sebetulnya apakah harapan kita ini sesuai dengan keinginan kita itu juga belum jelas. Harapannya seperti apa sih yang clear, yang kita inginin, yang menjadi tujuan hidup kita itu jangan-jangan juga belum jelas karena saking minimnya komunikasi antara diri kita dengan diri kita sendiri. Ya juga ya, kita sering banget nge-WhatsApp orang, kirim itu ya Mbak Vivit ya. Kata-kata motivasi kepada orang lain, kita sendiri jarang dikunjungin. Apakah kalau begitu Mbak Tari, ini erat kaitannya dalam hal kita merawat asa itu adalah harus dimulai dengan kita refleksi terhadap diri sendiri begitu. Gimana sih
pandangan atau tanggapan dari Mbak Tari, tapi kita jeda dulu sambil memberikan kesempatan kepada smart listener meresapi apa yang dijelaskan oleh ibu-ibu cantik kita ya, ada Mbak Vivit dan kemudian Mbak Tari. Kalau Anda confirm dengan apa yang beliau-beliau ini katakan soal dapur tadi, silakan juga boleh kasih komentar ya. Nah, pertanyaan sebelum kita jeda, Anda tahu dong smart listener ya bahwa ada satu nama kali atau kali di Jakarta yang berulang-ulang kali, dan ini jadi bahan perdebatan tuh berulang-ulang deh ya, karena kotornya, karena bersihnya dan sebagainya. Tetapi upaya untuk membersihkan kali ini terus dilakukan. Nah, apa sih kali yang saya sebutkan ini yang punya peranan besar banget terhadap perairan, pengairan yang ada di Jakarta? Ya, saya bocorin dikit lah ya, depannya dari C. Nah, silakan ya. Depannya dari C, belakang dari G. Tuh, kurang gampang apa ya? Saya tahu. Saya tahu. Cara menjawabnya gampang, ketik kuisku, kemudian kuisku 25 tahun, kemudian spasi nama, spasi daerah, dan jawaban. Kirimnya ke 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda semuanya masih setia bersama-sama dengan kami, terbukti dari yang mengikuti kuis ini ya, dari Manado, dari Makassar, dari Salatiga, dari Malang, luar biasa ya. Resonansinya bisa kerasa sampai ke berbagai tempat. Dan karena pandemi COVID-19 inilah, maka malam hari ini kita bisa berjumpa bersama dengan Mbak Vivit dari kediaman beliau, kemudian juga Mbak Tari. Seperti tidak ada batas, tidak ada jarak. Nah, tapi kenapa seringkali kita membuat jarak kepada diri kita? Nah, ini yang kita mau tanya ya kepada Mbak Tari. Tapi saya mau ingetin dulu nih, pertanyaan kuis terakhir ya, buat di sesi ini, sebelum nanti kita umumkan juga siapa yang akan mendapatkan atau menjadi pemenang dari Grand Quiz yang sejak pagi tadi sudah digelar ya. Baik, kita ingatkan pertanyaannya adalah sebutkan nama sungai atau kali deh di Jakarta gitu ya, yang ini menjadi ini sangat berpengaruh banget kepada kehidupan di Jakarta, dan usaha untuk menyelamatkannya terus dilakukan berkali-kali gitu ya, mulai dari yang memperlebar ya, kemudian mengeruk, menanami pinggir-pinggirnya dan sebagainya. Bahkan di Smart FM juga ada loh fiturnya ya. Depannya C, belakangnya G, tuh dah langsung dijawab aja, ketik kuisku 25 tahun, spasi nama, kemudian spasi daerah Anda dan spasi jawaban. Oke, sebelum kita ke Mbak Vivit, saya ke Mbak Tari lagi sedikit ya Mbak Vivit ya. Monggo. Iya, tadi ini bicara soal berbincang dengan diri sendiri. Maaf, ini kurang terampil saya ini, kita sebagai pendengar ini jangan-jangan apa berbicara dengan diri sendiri nggak dianggap orang gila gitu loh, ya kan, sakit jiwa gitu. Ini maksudnya berbicara dengan diri sendiri tuh gimana sih Mbak Vivit, kaitannya dengan tadi ya, berefleksi tadi. Silakan Mbak. Sorry, ke Mbak Tari. Ya, silakan. Silakan. Iya Mbak Ola, Mbak Vivit. Jadi kita perlu tahu posisi diri kita itu sebetulnya di level mana ya, harapan kita. Jangan-jangan kita salah paham ya. Jadi kita perlu kejujuran diri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita ajukan ke dalam diri kita sendiri ya. Jadi sebetulnya apa sih harapan kita, tujuan hidup kita seperti apa? Lalu adakah hal-hal yang bisa menghambat harapan-harapan kita? Nah, pertanyaan-pernyataan semacam itu yang bisa kita utarakan ke dalam diri kita sendiri. Yang jawab ya kita sendiri, karena butuh modal kejujuran. Iya. Jujurlah padaku, itu lagu. Iya. Nah, gunanya untuk kita sendiri ya. Jadi untuk diri kita sendiri. Mbak Vivit, ini kan berkaitan dengan komunikasi ya. Mbak Vivit sebagai jagoan komunikasi deh gitu. Sebenarnya Jagoan neon. Jagoan neon gitu. Mbak, mohon konfirmasi gitu ya. Benar nggak sih bahwa kemampuan kita berkomunikasi ya, tadi dimulai dengan berkomunikasi dengan diri sendiri menjadi kunci loh untuk mengantarkan seseorang bisa sukses. Jadi sebelum putus asa ini dengerin dulu nih gitu ya, bahwa ada modal ya untuk mencapai. Silakan. Iya. Terima kasih Mbak Ola, senang sekali ya. Ini judul programnya aja sudah benar-benar mengharu biru kalau aku bilang ya. Merawat asa itu sangat sentimental dan romantis kalau menurut aku. Benar loh, itu judulnya benar-benar romantis dan tapi semangat, penuh dengan semangat, dan itu adalah sebenarnya seni berkomunikasi.
Bagaimana caranya kita menyampaikan harapan, tapi ada sisi humanismenya di situ juga, ada sisi feminist, ada sisi universal value, itu kan semua merawat asa. Semua orang perlu asa, semua orang perlu semangat. Apalagi di era sekarang ini, pandemi setahun lebih gitu kan, betul perlu kita beri jeda untuk diri. Ya, jeda untuk diri, ada namanya self appreciation, ada namanya kita merekognisi diri. Jadi persis betul yang tadi juga Mbak Tari sampaikan, Mbak Ola sampaikan, pada masa pandemi ini kita tentu ya tidak ada yang siap dengan perubahan yang sedemikian luar biasa kan seluruh dunia. Tapi justru dengan ini kita kita menemukan sesuatu yang tanda kutip hilang. Oh ternyata dulu aku nggak pernah loh. Tadi ya misalnya ke dapur. Oh ternyata aku punya keahlian. Ya ternyata aku ada skill, aku ada bakat loh. Nah kayak gitu itu luar biasa dipelajari di masa pandemi ini. Jadi kita seperti menemukan diri dan itu adalah self appreciation, memberi jeda pada diri, berkomunikasi pada diri dan bentuknya beragam. Ya, kalau kita bicara komunikasi itu adalah sebenarnya ilmu pengetahuan dan juga sebenarnya art. So communication is not only science, but also it's an art. Gitu. Dan manusia seperti itu juga, ya kan? Manusia itu kan with the capital S ya, soul-nya with the capital S. Ada lagunya tuh. soul with the capital S ya kan begitu kan? Jadi manusia itu luar biasa kompleks dan Tuhan yang Maha Besar itu menciptakan manusia itu sangat-sangat sempurna. Jadi justru sekarang ini masa pandemi ini adalah kesempatan kita untuk tetap keep blessing, keep finding ourselves, bukan finding Nemo ya. Jadi kita menemukan diri kita di dalam kesesatan kah gitu misalnya. Oh ternyata banyak potensi-potensi diri yang memang kita belum pernah temui dulunya dan sekarang kita hargai itu. Dan self appreciation is actually a communication to ourselves. Gitu. Mbak. Jadi mengkonfirm yang tadi Mbak Tari sampaikan. Yes, gimana Mbak Ala? Mbak Frame ya. Mbak Vivit kan kalau mungkin akan ada yang mengatakan gini, iya kayak Mbak Vivit mah enak, ngomongnya kayaknya lancar banget gitu ya, kalau kata orang Betawi gape gitu ya, encer gitu ya. Gimana kayak saya, ini enggak, mau menyampaikan aja tuh susah, ini mau ngomonginnya susah gitu, apa yang ada di dalam tuh, mungkin kalau saya mengalami luka batin juga, misalkan di dalam keluarga ya, apakah istri kepada suami, mungkin bawahan kepada atasan, atau tetangga kepada tetangga, ya iya ngomongnya, iya kalau diterima, kalau tersinggung nanti gimana gitu. Nah apakah ini yang akhirnya menghambat juga nih seseorang akhirnya memiliki harapan ya, karena tadi dipendam-pendam gitu Mbak Vivit. Iya. Sebenarnya semua memang berangkat dari kita bicara skill, kita bicara namanya nature and nurture, ya nurturing, ya kita membersamai diri, membersamai anak, membersamai seluruh anggota keluarga, juga membersamai misalnya kita di lingkungan pekerjaan kan di situ ada kolega, di situ ada atasan, ada big boss dan segala macam. Sebenarnya kita ini adalah individu yang bertumbuh berkembang bersama dari lingkungan. Persis dari teknologi, persis dari sahabat, dari keluarga. Jadi Mbak Ola memang disadari bahwa itu harus dilatih. Dan keluarga adalah sebenarnya madrasah yang paling baik. Ya. Keluarga itu adalah luar biasa. Jadi dia yang utama, pendidikan yang utama dan pertama datangnya di keluarga. Jadi kalau misalnya kita terus nih sebagai orang tua atau sebagai katakanlah orang yang dituakan atau punya ponakan, sepupu dan segala macam, yuk kita memang buat ruang-ruang diskusi. Jadi kalau saya merasa kalau teman-teman saya dosen atau teman-teman yang berkecimpung di bidang komunikasi, sebenarnya itu bisa. Ya, cuma kita punya guts nggak untuk melatih. Karena bicara public speaking deh misalnya, simpelnya misalnya, bukan simpel sih, maksudnya public speaking itu kan tidak mudah ya, tapi sekarang ini ya millennials dimanjakan tanda kutip dengan gadget yang beragam.
Betul. Ya kan, orang tua bisa mengajak anak untuk latihan public speaking, misalnya di ruang-ruang ruang-ruang makan, ruang mereka diskusi. Ayo Dek, apa sih pendapat kamu misalnya nih, sekolah akan mulai lagi bulan Juli. Kamu rasanya kayak apa? Misalnya kayak gitu. Nah, orang tuanya bisa nge-shoot pakai handycam, pakai handphone dan segala macam, latihan di situ. Jadi sebenarnya sih tidak ada yang tidak mungkin asalkan kita self-aware, paham bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk mengeksplor talentanya gitu. Jadi saya malam ini juga ingin menyemangati sebenarnya Mbak Ola, Mbak Tari dan teman-teman gitu ya, Smart FM listeners dimanapun berada. Sebenarnya kita semua ini agent of change, agen perubahan. Kita semua gitu. Betul. Asalkan memang kita mau nyoba ya Mbak ya. Benar. Kita Kita mau paling coba. Benar, kita paling senang banget kalau nonton film yang isinya tentang agen-agen gitu kan, agen-agen yang tuh kayaknya piawai, saya aja seneng nih ya dalam situasi kayak gini, pengen tahu mereka tuh ngapain sih, tekniknya ngapain. Nah, kalau dari pengalamannya Mbak Tari pada saat selalu mengingatkan pentingnya kita merefleksikan diri kita, ambil waktu, ambil jeda, berefleksi gitu. Itu ngapain gitu, ke salon ya, pedikur manikur gitu, santai dimanjain, enak begitu kan ya. Atau tadi kalau tadi Mbak Tari katakan adalah coba tanyakan kepada diri tentang tujuan hidup. Mbak Tari berat amat sih pertanyaannya. Ada nggak sih pertanyaan yang ringan gitu? Iya. Saya juga sepakat nih tadi ya dengan Mbak Vivit juga bahwa harapan perlu dibarengin dengan skill. Kalau enggak nanti hasilnya adalah mandul ya. Karena kita punya harapan yang tinggi tetapi sebetulnya di tengah-tengah kita nggak ngerti nih mau ngapain. Iya. Jangan-jangan mau ngapain nggak ngerti, tapi sebetulnya mau kemana pun juga nggak ngerti. Nah, makanya perlu refleksi. Saat refleksi, kita juga menanyakan sebetulnya paling gampang adalah seperti ini. Saya menerima informasi ya dari Mbak Ola bahwa hari Kamis tanggal 20 Mei akan ada ulang tahun Smart FM yang ke-25 ya. Nah, pada saat saya diinformasikan itu, otomatis saya menaruh harapan bahwa oh iya insya Allah saya berencana berharap akan bergabung di sesi-sesinya Smart FM. Nah, itulah yang menjadi penggerak saya. Itu pun komunikasi sebelum saya mengiyakan Mbak Ola, saya mengiyakan di dalam diri saya dulu. Ya. Jadi mudahnya seperti itu. Oh, besok saya mau kemana? Itu kan harapan. Jadi sebetulnya disadari atau tidak, kita itu bergerak dari harapan satu ke harapan berikutnya. Kita bergerak dari masalah satu ke masalah berikutnya. Ya. Nah, refleksi adalah gunanya untuk lebih menyadari. Yang tadinya kita belum sadar, bergerak dari masalah satu ke masalah lain, dari harapan satu ke harapan lain, itu kita kembali untuk menyadari dulu. Baik. Dan juga sahabat yang bergabung, ada banyak banget hal-hal sederhana sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk bisa merawat asa, tapi nanti kita akan gali lebih tajam-tajam lagi dari Mbak Mida Tari Evana. Beliau adalah narasumber dari program Refleksi PRIGS setiap hari Jumat jam 7 malam. Saya sekalian promosi ya, besok kita akan bersiaran, right? Kemudian Mbak Vivit Argarin ini juga membuat siang Anda menjadi cetar bervitamin, udah cetar terus bervitamin begitu kan? Terutama buat kita-kita yang terus ingin membangun karir. Banyak orang menganggap bahwa kalau sudah diterima kerja ya udah selesai, ya wes, yang penting nanti saya dapat janji dari perusahaan, gaji akan dibayarkan di tanggal-tanggal tertentu. Tapi nggak mau nih naik kelas gitu. Maka buat Anda yang memang ingin naik kelas dan punya niat besar untuk naik kelas, masuk ke kelas Smart Karir ya. Setiap hari Senin jam 11 siang bersama dengan Mbak Vivit bergantian dengan Mbak Mia di minggu pertama dan juga minggu kedua. Tapi isinya itu benar-benar akan membangun setiap kita. Tuh kurang apa lagi coba ya. Smart FM, The Spirit of Indonesia. Ini barusan ada testimoni dari pendengar di Filipina ya yang mengatakan gini kepada narasumber Smart FM, itu memang benar loh dokter. Ya saya coba membuat agak sedikit dramatis gitu ya. Dari tahun 2011, bayangin saya dengerin Smart FM itu udah kayak universitas berjalan tuh, begitu ngomongnya. Ya jadi kalau yang di Filipina aja dengerin kita gitu, yang di sini nih, yang di Indonesia kenapa nggak mau denger coba? Kan sayang banget ya. Jadi jangan mau kalah ya dengan mereka-mereka yang banyak sekali mendapatkan manfaat. Dan kemudian saya dipanggil Kak aja barusan udah langsung berbunga-bunga. Ya ampun, muda lagi gitu ya. Memang masih muda sih. Nah, ini saya jawab dulu ya pertanyaan Kak ini. Gimana sih cara ikutan kuisnya? Gampang. Ketik kuisku, spasi nama, kemudian
Kuisku 25 tahun, spasi nama, spasi daerah, dan spasi jawaban. Pertanyaannya, sebutkan kali atau sungai di Jakarta yang ini, waduh, benar-benar menjadi tren banget deh, jadi perbincangan gitu ya. Kalau banjir, kalau kenapa begitu. Kemudian juga upaya untuk membuat sungai atau kali ini kembali menjadi normal itu dilakukan banyak pihak. Dan clue-nya depannya C, belakangnya G. Nah, monggo dijawab, kirimnya ke 0812 11 12 959. Oke, kita lanjut. Kalau tadi Mbak Taris sudah dengan ya ini pokoknya harus jujur kepada diri sendiri. Kemudian Mbak Vivit mengatakan soal self aware begitu ya. Mbak Vivit balik lagi nih soal berkomunikasi, dan ini bagi smart listener yang ya mungkin juga ada nih malam hari ini yang terimbas ya pengurangan pekerja gitu di perusahaan, atau barangkali pemotongan salary ya yang tadinya mungkin idealis sekarang berubah nih. Apa-apaan nih, kita kerja udah secapek ini, bayarnya cuma segini kan, udah mulai tergerus tuh harapannya ya. Nah, menurut Mbak Vivit, bagaimana sih jalur-jalur komunikasi atau saluran-saluran komunikasi yang harusnya dibangun oleh kita-kita nih supaya nanti nggak terjebak ya kepada ya itulah lingkungan yang nanti kurang lebih merasa senasib sepenanggungan gitu, Mbak Vivit. Iya, terima kasih Mbak Ola. Sebenarnya kalau kita bicara komunikasi itu kan ada banyak ya. Maksudnya ada komunikasi verbal, ya kan, lisan tulisan, ada komunikasi nonverbal ya yang di luar tulisan dan lisan gitu. Nah, tadi saya sempat sampaikan bahwa pandemi ini menjadikan kita lebih tahu dan lebih mengenal diri sebenarnya. Karena sebelum-sebelumnya mungkin rutinitasnya sedemikian padat, ya kan? Maksudnya sekarang ini ada kesempatan untuk kita bisa lebih memperdalam tadi kemampuan diri dan segala macam. Nah, salah satunya sebenarnya tentang communication skill. Agar apa? Tadi agar kita bisa survive. Memang tidak dipungkiri bahwa betul faktanya perusahaan mengurangi jam kerja, perusahaan mengurangi karyawan gitu. Kita mau seperti apa? Maksudnya kalau kita marah-marah atau kita komplain atau kita menuntut kan nggak bisa juga ya. Maksudnya kita harus face the reality gitu ya. Faktanya dah seperti itu. Nah, coba kita autosugesti. Oh oke, berarti ini memang momennya saya untuk mundur sejenak, nanti lari dengan cepat. Tapi ada kesempatan bahwa kita review, mungkin ada skill-skill yang kita harus update. Oh, mungkin kita belum sempat menjadi agile, belum sempat menjadi merespon perubahan secara cepat gitu. Dengan sebenarnya rendah hati, memahami dan tadi introspeksi diri, berbicara pada diri sendiri gitu. Banyak sekali sekarang Mbak Ola dan pasti Mbak Tari dan teman-teman juga sudah sangat paham, aware gitu ya, bahwa setahun ini luar biasa acara, rasanya bisa sehari bisa ikut 4-5 Zoom. Jadi gadget itu yang satu Zoom A, yang satu Google Meet B, yang segala macam ya. Banyak banget. Dan begitu kita nih sebagai individu yang ingin maju itu dimanjakan dengan kelas-kelas yang sangat empowering, yang sangat memungkinkan diri untuk naik kelas. Nah, lagi-lagi bicara naik kelas, ya kan? Jadi kalau misalnya kemarin, misalnya secara kompetensi pasti belum, misalnya 60%, misalnya 70%, coba deh kita coba lagi meningkatkan jadi 70, 75 dan segala macam. Jadi saya rasa perlu memang kesadaran diri untuk review. Dan jangan kecil hati bahwa mundur sejenak bukan berarti dia akan tidak terpakai ya atau selamanya bye gitu ya, tapi justru kita punya planning. Kita punya mungkin kita reshape ya, kita reshaping our career plan. Dulunya hanya bekerja. Kita coba untuk berkarir, bukan yang 9 to 5 lagi nungguin tanggal 28, tanggal 30, tanggal 1, enggak. Kita mungkin ya Monday to Friday saya kerja rutin, ternyata weekend kuliner saya itu laris manis loh. Coba cari hashtagnya di Instagram, dapur Bu siapa, dapur Kak siapa, rame banget. Semua ngomongin dapur ya?
Iya, benar. Karena kita bicara dapur, bicara ngebul ya, Betul, ya. asara di bara ya. Iya. Jadi betul. Dan ini reality, Mbak Ola, Mbak Tari ya. Teman-teman saya itu luar biasa. Kita punya gerakan beli dari teman ya. Wow, ternyata dia jago loh bikin rendangnya. Wow, ternyata dia bikin cendol seru banget tuh pakai gini gitu. Jadi hal-hal yang sebenarnya tidak terfikir sebelumnya, sekarang ini justru kreativitasnya sangat-sangat muncul dan direspon pasar. Asal kita kreatif, Mbak. Oke. Karena those who are survive bukan hanya strong ya, dulu kan ada teorinya Charles Darwin ya, tapi those who are kreatif dan adaptable, dapat beradaptasi dengan cepat. Ya, Gitu. ya, baik. Bahkan Kong dan Godzilla aja juga kreatif ya kan dalam memenangkan pertempuran gitu ya. Betul. Persis. Baik. Kreatif kolaborasi ya itu. Benar, kreatif dan kolaborasi. Tapi Mbak Tari gini, mungkin malam hari ini yang mendengarkan perbincangan kita akan mengatakan gini, ya mohon maaf nih, ya enak lah ya kalau sebagai narasumber ya, motivator ya, seperti kayak Mbak Tari, Mbak Vivit, yang ngerasain sakitnya tuh ya saya gitu. Sakitnya tuh di sini, saya yang menderita gitu. Nah, gimana sih ya Mbak Tari gitu? Maksud aku apa yang harus kita lakukan ketika oke, ini sakit, ini menderita, barangkali juga ada pasangan-pasangan yang kemudian ya melihat suaminya yang tidak lagi bekerja, terus kok kayaknya nggak bersemangat kan ikutan, tapi kemudian sekarang menjadi kepala keluarga banting tulang dan merasa kenapa saya mulu sih, jadi selalu menganggap bahwa ini sakit ini nih kayak sesuatu yang harus segera dibinasakan. Bagaimana sih kita harusnya merespon atau melihat situasi ini dari setiap pribadi? Sikapnya tuh mesti gimana, Mbak Tari? Ya, yang pertama kita perlu mengambil tanggung jawab dulu apa yang sudah terjadi di dalam diri kita. Kalau yang terjadi di luar diri kita, eksternal, itu kan belum bisa kita di dalam pengendalian diri kita. Jadi kita perlu tahu apa saja sih yang ada di dalam wilayah kita. Power zone apa yang bisa kita pegang, dalam kendali apa saja yang bisa kita pegang. Ya, contohnya, oke, sikap di luar kita kena PHK atau ada pengurangan atau ada omongan orang lain, yang bisa kita pegang remote-nya itu apa? Bagaimana kita memaknainya, bagaimana kita menyikapinya. Nah, itu akan memperbesar harapan kita tentang tujuan kita sendiri nantinya. Itu akan otomatis mengikuti. Jadi ubah sudut pandang kita dulu terhadap reaksi eksternal kita. Kita ambil tanggung jawab, power zone apa yang bisa kita lakukan. Lalu kita juga perlu memikirkan kira-kira apa langkah-langkah selanjutnya, itu mengenai skill juga. Jadi tetap harapan perlu disertai dengan skill. Apa saja sih sebetulnya yang menghambat diri kita? Itu kita perlu kenal apa yang perlu kita olah. Motivasi apa yang bisa kita bangkitkan dari dalam diri kita. Karena kalau motivasi hanya dari luar saja, bisa jadi kita keluar dari ruang motivasi, itu sudah menurunkan harapan kita lagi, karena sudah berbeda kenyataan dengan pada saat di dalam ruang motivasi kan, seperti itu. Ya. Kita perlu mengklirkan lagi, menjelaskan lagi apa sebetulnya harapan kita, tujuan kita, dan bagaimana kita bereaksinya. Oke, listener dan juga sahabat yang bergabung Anda, kita mengajak Anda semuanya maksud saya ya dalam sesi yang terakhir program khusus 25 tahun Smart FM Network Merawat Asa, perbincangan bersama dengan Mbak Vivit dan juga Mbak Mida Tari. Kalau Anda tadi menyaksikan YouTube channel Smart FM ya beberapa detik yang lalu gitu ya, ketika openingnya diperdengarkan gitu kan, gerakan tubuh aja tuh nggak bisa bohong gitu ya. Saya tahu Mbak Tari rasanya pengen langsung lari ke piano gitu kan, pengen ngiringin gitu ya. Terus Mbak Vivit pengen langsung pimpin paduan suara gitu. Konduktor ya. Ya konduktor. Dan saya siap sebagai penyanyinya gitu kan, lengkap ya, lengkap banget loh ya. Mungkin itu yang dimaksud dengan kreatif ya, melihat segala sesuatu itu dengan ada potensi di situ. Baik, kita harus umumkan kepada Anda bahwa kuisnya sudah kita tutup, baik yang kuis di dalam sesi ini maupun kuis yang grand kuis ya, yang sejak pagi tadi sudah kita gelar dan saya sudah dikasih amplop. Nah, ini di dalamnya ada pemenang, terus ini disegel segala tuh ya, untuk menunjukkan bahwa tidak ada saya yang pilih-pilih loh ya. Ini jadi benar-benar dari pagi
godok dari sosial media, dari YouTube, dari Instagram, ya, Twitter, Facebook dan sebagainya untuk mengapresiasi Anda semuanya. Apakah di 25 tahun Smart FM ini Smart FM sudah sempurna? Waduh, jauh banget dari sempurna. Banyak kurangnya. Tapi kami nggak mau fokus kepada kurang, kami terus fokus kepada hal yang baik ya, sehingga kemudian yang kurang makin berkurang gitu, makin tergerus begitu ya, makin bisa nantinya akan menjadi lebih cemerlang lagi. Dari perak kami berharap ini akan menjadi ulang tahun emas di 25 tahun mendatang. Kami berterima kasih untuk segala doa Anda. Kita lanjut kepada Mbak Vivit sama Mbak Tari. Saya yakin kenapa mereka begitu bersemangat gitu ya. Di balik layar ada yang menyapa, mbak-mbak yang cantik, ibu-ibu yang manis, kita mulai lagi ya. Dibilang gitu aja udah langsung senyum. Bener gak sih Mbak Tari sama Mbak? Iya, bener banget. Berbagi hal yang baik itu menular. Menular ya. Saya belum pernah nih melihat teman-teman di balik layar secentil ini gitu loh, Mbak Vivit dan juga Mbak Tari. Ya harus diakuin kan, memang narasumbernya cantik dan manis. Gimana lagi dong gitu. Baik. Nah, kita sampai di penghujung. Kita butuh banget tips dari Mbak Vivit. Anggaplah kami ini memang masih harus terus belajar berkomunikasi. Apakah komunikasi yang baik itu ketika kita belak-belakan di sosial media gitu ya, pokoknya semua yang ada di dalam kita curahkan gitu ya, bahkan mungkin kalau kita ini sedang kesal ya kita ungkapkan begitu, dan kemudian bagaimana dengan kawan-kawan muda yang Mbak Vivit ini saya mau cari kerja, mau ngelamar, gimana ngomongnya supaya diterima gitu tuh. Nah, mohon diberikan gitu ya tipsnya dalam hal merawat asa supaya barangkali ada yang sudah mulai mengirimkan tapi kok belum dipanggil, gimana? Iya. Yang pertama adalah bersyukur. Kalau saya selalu menyampaikan bersyukur bahwa kita diberi kesempatan. Ya, selalu saya sampaikan autosugesti juga bahwa Tuhan tuh maha baik, menciptakan manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Jadi jangan pernah merasa rendah diri, rendah hati boleh, tapi rendah diri aku kurang segala macam jangan. Untuk review, untuk melihat oh ya masih ada harapan-harapan saya untuk memperbaiki, bagus. Ya, lalu hal yang kedua adalah bicara asa. Tadi saya sampaikan asa itu saya melihatnya suatu hal yang romantis tapi juga powerful. Jadi manis tapi gagah. Gitu. Saya lihatnya gitu. Merawat asa itu dia cantik, manis tapi perkasa gitu loh. Jadi makanya kalau bicara golden years, positive, optimis ya, pasti akan ke sana dan pasti akan lebih baik. Kan kayak ada Kaizen ya, teori yang dari Jepang tuh ya, kita continuous improvement. Sesuatu hal akan lebih baik. Nah, bicara teman-teman millennials ya, generasi sekarang, apakah dengan ya alat atau communication channel yang kita miliki itu akan menjadi suatu hal yang bumerang atau suatu hal yang membuat kita malah jadi kalah ya, atau malah justru bisa personal branding, promosi gitu. Intinya sebenarnya adalah konsekuensi. Jadi teman-teman silakan memiliki macam-macam. Sekarang kan beragam ya sosial media ya. Ada yang grup misalnya, ada Telegram, WhatsApp grup, Line grup dan segala macam. Ada yang individu, mau TikTok, mau Instagram, bla bla bla, boleh silakan. Explore your talents, your creativity, your collaboration, bla bla bla. Tapi paham konsekuensinya. Jadi juga jangan paranoid, ketakutan. Aduh, nanti TTE gimana? Aduh, nanti kalau kita nanti nggak explore deh gitu. Tapi kita paham. Ya, bahwa bagaimana apabila kita post ini ada tidak yang tersakiti, bagaimana kalau kita membuat caption ini ada nggak pihak-pihak yang kira-kira terganggu gitu. Jadi kita tahu konsekuensinya. Mungkin itu ya. Baik. Asa, harapan, mimpi, semangat kita manusia harus punya itu. Baik, Mbak Tari, supaya api nggak mati kan, asa itu adalah gambaran api gitu ya. Kalau dari Mbak Tari sendiri gimana caranya supaya ini bisa tetap nyala? Apa dikipas-kipasin gitu kan? Nah, kipas-kipasin ini menggambarkan apa sih dari sudut pandang Mbak Tari? Seperti apa, silakan.
Ya, jadi supaya nggak mati, ya mari dihidupkan terus. Jadi Oke. kalau kita sudah menghidupkan tujuan kita dan sudah mencapai tujuan, kita hidupkan lagi tujuan-tujuan yang berikutnya. Ini akan mendirect kita menjadi direct thinking. Kita fokus terhadap tujuan-tujuan kita. Lalu kita juga ada pathway thinking di mana kita perlu terus menggali apa sih tujuan-tujuan kita, dan jangan lupa mengantisipasinya tadi. Kalau kita sudah punya skillnya, kita juga punya antisipasinya. Bagaimana kalau skill ini belum kita kuasai? Antisipasi apa yang perlu kita wujudkan? Lalu setelah itu kita tetap memupuk motivasi kita dari dalam. Agency thinking kita berjalan. Apa saja yang menjadi bahan bakar agar terus hidup nyala apinya. Iya, ya. Ini jadi secara simpel Mbak Vivit dan juga Mbak Tari ingin mengatakan bahwa jangan mengambil lahannya Tuhan gitu ya. Jadi kan kita minta nih ya kan keajaiban terjadi, kita yang 10% terus Tuhan yang 90% gitu kan ya, karena kalau dari pemaparan Mbak Vivit sama Mbak Tari tadi, maka 90% itu harusnya ada di wilayah kita. Ya melakukan ya tahu konsekuensi, terus berusaha, penuh syukur, dan kemudian tadi fokus tujuan, gali terus tujuan-tujuan yang lebih panjang, dan kemudian harus punya antisipasi juga. Jadi juga jangan ya udah lihat nanti aja deh, nggak begitu gitu ya. Nah, terima kasih untuk Mbak Vivit dan juga Mbak Tari, ini luar biasa, dua Sri Kandi keren banget ya malam hari ini. Tapi Mbak Vivit jangan pergi dulu sama Mbak Tari, ini harus menjadi saksi ya. Saksi kita ini dalam rangka merawat asa, ya kita memberikan apresiasi dong kepada Smart Listener sudah 25 tahun. Karena Anda semualah kami di tahun ini mendapatkan penghargaan Adam Malik Award yang kedua kali dari Kementerian Luar Negeri ya. Di tahun 2020 kemarin kami dinilai sebagai radio terbaik di Indonesia ya. Dalam kondisi krisis loh dipilih sebagai radio terbaik gitu, itu bukan perkara yang mudah ya. Ya nabrak-nabrak juga sih, gagal-gagal juga, tapi bangkit lagi. Nah, saya sudah buka ya amplopnya ini. Sebelum ini saya umumkan dulu yang pemenang kuis tadi ya. Kali atau sungai apa sih? Jawabannya adalah kali atau sungai Ciliwung. Dan kita pilih pemenangnya ada Ibu Elok dan juga Mbak Jenny. Selamat buat Anda, nanti bisa di follow up lebih lanjut ya ke 0812 11 12 959. Oke, baik. Langsung saja saya bacakan, ini nama pemenangnya udah ada ya, dan panitia sudah memilihkan hadiah-hadiahnya apa saja untuk pemenang Grand Quiz. Akun @Pratama Arey ya atau Windrianto ini akan mendapatkan stick blender. Kemudian akun Teguh Suwanto atau Teguh Suwanto stick blender. Kemudian Triana stick blender, @Gebi_AA stick blender. Kemudian ada akun Roni, ini akan mendapatkan voucher Hotel Kampi Surabaya. Kemudian atas nama akun lilis.riana21_ voucher Hotel Santika yang bisa dipakai di seluruh Indonesia. Kemudian akun @Valentin B. Putri, ini mendapatkan voucher Hotel Santika di seluruh Indonesia juga. Kemudian yang mendapatkan tiket Citylink, ini ada Mbak Winda, tiket Citylink tujuan Bali ya, atau juga dari daerah Anda ke Bali begitu. Terus kemudian ada Rahma Lisa, tiket Citylink ya PP. Kemudian ada Mbak Neneng Ritanius, ini juga mendapatkan tiket Citylink. Dan yang terakhir saya mendapatkan tiket pulang malam hari ini ya, menyelesaikan tugas dari pagi. Citylink juga nggak Mbak Ola? Wow. Pulangnya jangan saya nyetir. Iya, kalau nggak Mbak Vivit sama Mbak Mida Tari nih saya nggak selesai loh ya. Jadi thank you banget ya sama Mbak Tari sama Mbak Vivit karena saya akhirnya mendapatkan tiket pulang malam hari ini. Thank you banyak untuk semua Smart Listener pagi hari ya yang sudah mengikuti sampai dengan malam hari, dan seluruh narasumber dari pagi sampai malam hari ini. Dedikasi Anda semuanya saya yakin akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kebaikan Anda Indonesia bisa semakin maju berkolaborasi dengan Smart FM Network, The Spirit of Indonesia. Kami pamit dan mengucapkan terima kasih. Seluruh rangkaiannya kami tutup dan pemenangnya nanti bisa confirm ya ke 0812 11 12 959. Kami tinggalkan Anda nanti dengan lagu-lagu yang akan menemani Anda beristirahat. Mbak Vivit?